Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Di kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah produk dari Dalkom ya. Terima kasih buat Dalkom Indonesia yang sudah support channel ini untuk mereview barangnya sehingga saya bisa mereview barangnya ya. Dan ada beberapa yang nanti akan kita review dari Dalkom. Tapi saat ini saya akan mereview sebuah produk dari Dalkom dengan tipe DL9000 VHF, single band VHF. Dan ini sudah waterproof. Dan ini sama dengan produk sebelumnya saya review merek yang lain. Dan ini persamaannya. Namun apakah nanti itu berbeda apa enggak, nanti kita akan compare di video setelah ini ya. Tapi kita review dulu untuk yang punyanya Dalkom DL9000 VHF ini. Nah, mungkin ini Anda sudah pada punya ya, di rumah sudah ada, dan ini kesempatan ini saya baru bisa mereview karena ada produknya di sini, jadi kita akan segera review. Dan sebelum kita review, kita seruput kopinya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, setelah kita seruput kopinya, kita akan segera unboxing untuk Dalkom DL9000 VHF ini. Dan sekali lagi terima kasih buat Dalkom Indonesia yang udah ngirim barangnya ke sini dan kita bisa nge-review. Dan bagi Anda semua, terutama yang ingin di-review barangnya, silakan Anda kirim ke channel ini supaya nanti kita bisa review, dan mudah-mudahan produk yang sudah kita review bisa bermanfaat bagi banyak yang menggunakan dan mungkin yang mencari produk tersebut, sehingga produk tersebut bisa diketahui oleh banyak penonton channel ini. Karena kita membeli barang berarti kita harus mengetahui barangnya seperti apa. Kadang kita membeli, kita hanya lihat dosnya di toko, tapi kita nggak tahu produknya seperti apa. Nah, dengan channel ini kita mereview, sehingga Anda tidak perlu lagi bertanya produknya seperti apa, Anda bisa melihat di video ini. Oke, kita langsung saja unboxing Dalkom DL9000 VHF. Keep stay tune. Produknya sudah ada di depan saya, depan kita semua ya. Ini dia boxnya dari Dalkom DL9000 VHF ya. Dan kita mungkin review kali ini produk Dalkom nggak lengkap ya mungkin ya, karena saya nggak dapat softwarenya dari Dalkom, sehingga kita hanya review manual. Dan mungkin nanti produk yang selanjutnya saya review juga nggak full ya, karena mungkin apakah bisa nanti kalau misalnya ada produk Dalkom yang dual band, apakah bisa cross band apa enggak, akhirnya kita nggak bisa full review karena kita nggak punya software Dalkom. Dan Dalkom ini softwarenya memang harus dari Dalkomnya yang ngasih, kalau kita nyari di mana-mana nggak ada. Jadi harus dari tokonya, harus dari pihak Dalkomnya yang memberikan softwarenya. Saya nggak diberikan software, jadi saya hanya mereview manual saja. Apa yang bisa saya buka dari manual radionya ya. Oke, sehingga tidak bisa semua saya bisa review. Jadi bagi pengguna satelit atau pada pengguna komunikasi yang luas mungkin terbatas ya untuk review kali ini. Oke, kita langsung aja buka Dalkom ini. Nah, ini di sini ada tulisannya DL9000 anti air ini IP68 ya, waterproof. Oke, kita buka. Dan dosnya ini mengingatkan ke produk Alinco, biasanya ya coklat-coklat gini aja ya dosnya. Seperti itu ya. Kita lihat, kita buka. Nah, di sini ada tulisannya Dalkom. Ya, seperti ini. Kemudian ada kartu garansi. Nah, di sini ada buku petunjuk sederhana, singkat ya maksudnya. Jadi hanya selembar kertas besar ini kita buka, ada petunjuk singkat di sini ya. Dari cara-cara untuk mengoperasikannya ada di sini ya. Untuk manual ya, untuk manual. Jadi kalau yang untuk manual di sini, kalau yang untuk program ya harus pakai software ya, seperti itu. Oke. Kemudian kita dapat antenanya. Antena seperti ini, nanti kita akan tes antenanya. Nah, ini antenanya seperti ini, dan ini nggak sama dengan produk yang satu yang sama Dalkom ini, beda ini Dalkom ya.
model antenanya seperti ini. Sementara produk yang lain seperti ini ya, seperti ini ya. Oke, jadi ini kalau yang ini punya Dalkom seperti ini. Kita dapat radionya di sini ya. Kita buka radionya dan di sini tertulis Dalkom Japan Elektronik gitu ya. Nah, di sini tertulis Dalkom DL9000 VHF IP 68 ya. Ada serial numbernya, kemudian ya ada postalnya. Oke. Kemudian kita buka selagi ada belt clipnya dengan tali. Di sini ada adapter sama chargingnya. Nah, ini Anda bisa gantian sama punya Wirecom persis. Jadi kalau misalnya rusak, ini Anda punya Wirecom di rumah, Anda nggak perlu khawatir, Anda bisa saling bergantian ya. Kemudian di dalam sini di bawah lagi ya, di bawah sekali dosnya ini ada baterai ya, ada baterainya. Baterainya itu berapa ya? Kita coba lihat. Baterainya ini kita coba lihat. Ya. Nah, ini dia baterainya. Nah, di sini tertulis 5800 mAh 7,4 volt. Nah, kalau di produk yang satunya lagi, Wirecom itu hanya 3800, di sini 5800 ya. Yang jelas saya nggak tahu apakah segitu apa enggak, tapi yang jelas kalau dengan besar seperti ini sih, kalau 5000 saya kira enggak ya, enggak sampai 5800. Ini hanya sekitar 4000 paling mentok, kemudian 3800 sampai 4000 ini wajar ya. Kalau udah sampai 5800 ya saya kurang tahu apakah ini teknologi baru atau gimana, saya kurang tahu, tapi kalau sekilas dari baterainya itu sama dengan punyanya Wirecom persis ya. Jadi Anda bisa substitusi kalau misalnya radio Anda ini baterainya rusak, Anda bisa pakai yang punya Wirecom, atau yang Wirecom rusak, Anda bisa pakai punya Dalkom. Oke. Nah, sekarang kita coba hidupkan radionya untuk Dalkom DL9000 VHF ini ya. Kita pasang antenanya dulu. Kita pasang. Oh ya, saya jelaskan dulu untuk anunya ya. Ini kita pasang dulu baterainya. Nah, seperti itu kita dorong aja. Nah, di sini ada tombol PTT. Di sini ada tombol PTT, kemudian satu ada tombol lagi di bawah, tombol shortcut ya. Kalau yang dual PTT ini bisa di PTT ya, tapi ini kayaknya bukan dual PTT. Jadi PTT-nya hanya satu, karena ini hanya single band. Ini dari plastik, kalau yang satunya dari karet. Kemudian di sini juga ada shortcutnya di sini ya. Dan ini ada tombol-tombolnya seperti ini. Ya, ini nggak terlalu empuk juga nggak terlalu keras ya, tapi cenderung ke agak keras dikit ya. Kemudian untuk ini tombol volume on off itu. Kemudian ini untuk rotary dialnya. Ya, kalau kita mau geser-geser pakai ini. Kemudian di sini untuk kabel extra mic sama headphone ya. Nih. Tar ya. Oke, kelihatan ya. Nih. Nah, itu dia. Jadi ini kabel di sini untuk headphone sama mic. Kenapa di sini pakai skrup ini? Karena ini waterproof, jadi harus kita buka ya. Kita buka ini pakai obeng min, kita buka baru bisa kita gunakan ya. Karena ini benar-benar kenceng karena waterproof ya. Ya seperti itu. Belakangnya seperti ini, depan seperti ini. Nah, ini antenanya. Nah, kita hidupkan. Nah, tulisannya Dalkom. Dan ini menu-menunya apa, kita lihat ya. Ada Squell, ada apa ini, versi ini apa, coba kita lihat ya. Oh, ada versi 04 versinya ya. Kemudian ada speech, kemudian com,
Kemudian comnya kita di off, kita off aja. Kemudian screen, delete channel, memory channel, edit, channel name. Ini misalnya kalau sudah di memori menggunakan komputer, channel name kita on kan, nanti dia akan timbul nama di situ ya, muncul nama. Kalau off berarti frekuensi aja. Shift, nah ini shift itu untuk shift min, shift plus ya, untuk dupleknya. Kemudian ini offset, OFT, ini offset atau different atau shift. Nah, macam-macam, jadi di radio-radio itu banyak kodenya. Ini offset ya. Jadi seperti ini, kita dupleknya mau pakai berapa itu baru kita isi. Kemudian tune-nya, tune untuk mancar, tune DCS. Kemudian ada receive DCS, ada tune transmit CTSS, ada receive CTSS. Jadi kalau Anda isi, jangan isi receive ya. Kalau mau ke repeater biasa transmit ya, T. Kalau receive nanti Anda isi tune, ada sinyal masuk, di sini nggak akan bunyi radio Anda ya, kecuali yang masuk pakai tune sama dengan receive Anda, itu baru bunyi ya. Seperti itu, jangan salah. PTT-ID, kemudian BC, kemudian band ini apa ya? Oh, ini apa namanya? Modenya, jadi wide atau narrow. Kemudian TXP, ini TX power. Ini kita sekarang pada posisi low. Kemudian ini decode, ini decode ya, misalnya kayak DTMF gitu ya. Save, ini untuk menghemat baterai. Kemudian phone message, ini maksudnya ketika kita hidupin radio ini, tadi message ya, sekarang saya ganti misalnya DC, supaya kita bisa tahu apakah radio ini masih full baterainya. Jadi kita pakai DC aja. Scan, lock, lock untuk ini ya, bisa auto lock, bisa lock off. Voice, voice kayak gini ya. Nah ini kita on kan misalnya Cina, English, misalnya English ya. Oh, tadi voice-nya mana ya? Udah hidup harusnya. Oh, voice-nya nanti kalau pas on ya, mungkin ya. ABR. Kemudian habis ABR step. Nah, ini step. Kita buat 5 kHz ya. Standar stepnya 5 kHz. Jangan dibuat tinggi, itu aja. Kemudian Vox. Nah, ini Vox T ini maksudnya time, delay-nya ya. 1, 0, off aja ya. Square. Nah, ini kepekaan receive, semakin kecil angkanya berarti semakin peka. Itu. Ini versi tadi ya. Oke. Sekarang kita matikan, kita mau cek baterainya ya. Baterainya ini masih full apa enggak ya, kita coba. 8,4 volt itu berarti full ya. 8,4 volt full baterainya. Karena saya barusan cas kemarin ya, sebelum review kita cas dulu ya. Kita kasih full. Oke, sekarang kita akan coba untuk program repeater. Ya, kebanyakan sih teman-teman kalau program repeater ya. Sekarang kita coba aja. Kita tentukan dulu frekuensi receive-nya. Misalnya ini 160 160 untuk receive-nya. Kemudian kita cari untuk shift-nya minus ya. Shift-nya kita kasih minus. Kemudian offset-nya, nah ini kita cari offset-nya 04800. Oke. Tak oke. Kemudian sebentar, offset tadi sudah oke. Oke, soalnya ini kayak off itu ya, bukan ya. Oke. Tune-nya tune CTSS. Nah, ini CT. Oke. Kita rubah
ke 88,5. Oke, udah. Nah, kalau sudah kita keluar coba ya. Oke, kita keluar. Kita tes mancar dulu. Oh, shift-nya belum berfungsi ya. Sebentar. Tone-nya sudah jalan, shift-nya yang belum jalan ya. Bentar. Nah, ini tadi belum berubah. Nah, oke. Offset. Oke, udah ya. Kita coba. Nah, ini sudah bisa teman-teman ya. Ini sebenarnya sudah bisa ya. Nah, ini sudah bisa kalau kita mancar ya di sini. Ini sudah jadi ya. Cuman ini nggak ada balikannya. Oke, saya coba pakai radio yang lain. Apakah repeaternya mati? Apakah repeaternya mati? Kalau dia mati berarti sebentar, kita coba. Saya akan buka dulu repeaternya itu. Mudah-mudahan nggak mati repeaternya ya. Nah, ini saya coba repeaternya ini. Oh, bisa ya. Oke, repeaternya bisa. Ini harusnya bisa ya. Sebentar, kenapa nggak bisa? Nah, ini kita cari tahu ya teman-teman. Apakah saya salah ngasih tune? Enggak ya, bener. Saya udah bener. Receive DCS dan DCS. Oh ya, sebentar. Ini jangan sampai ada yang hidup. Enggak. Oke. Shift-nya sudah benar. Oke, sekarang saya coba pakai high power aja. Apakah pengaruh karena di dalam ruangan sehingga tidak bisa? Oke, udah. Oh, bisa teman-teman. Makanya tadi saya low power ya. Nah, udah masuk ya. Repeater udah jadi. Sekarang kita save ya. Kita save itu dengan cara kita cari memori. Nah, memori channel. Nah, kita mau masukkan ke channel berapa? 1 ya. 1 aja sini. Oke. Nah, kita coba lihat apakah udah masuk nih. 1 ya. Bener ya. 1. Kemudian kita mau kasih nama, bisa nggak di sini? Kita coba ya. Kita coba. Kita on. Ini edit. Oh, bisa kasih nama teman-teman ya. Ntar jadi channel name tadi kita on kan dulu ya. Ini channel name kita on kan, kemudian edit. Sekarang kita balik. Ini kan nggak ada nama ya. Sekarang kita masuk ke channel name. Channel name kita edit. Nah, sekarang kita mau kasih nama. Misalnya tadi saya kasih nama KMD. K huruf K-nya nih. Oh, nggak bisa. Oh, ternyata nih hurufnya nggak berpengaruh ya. Harus digeser-geser teman-teman pakai ini. Oke, kita nggak apa-apa, kita geser aja. Misalnya K, oke. Oh, sorry, gesernya pakai apa ya? Ini ya. Oke, pakai ini mungkin. Tuh ini. Nah, pakai ini ya. Ini untuk balik kayaknya. Nah, enggak, tetap pakai ini. Ini ya, pakai ini. Terus kita cari M. Oke, kita pindah lagi ini. Terus cari D, huruf D. Ini kita misalkan saja ya teman-teman, kita misalkan aja ini caranya seperti ini. Oke, kalau sudah oke berarti kita oke di sini, set. Nah, kita back.
Kita lihat kok belum muncul ya. Bentar. Sudah oke. Channel name on. Oke, sudah. Kita back. Kita coba hidupin lagi. Nah, ini harusnya sudah muncul nama tadi ya, kita simpan ya. Oke teman-teman, jadi caranya kita mencet back ya. Back ini masuk VFO, back sekali masuk memori, back 2 kali masuk memori channel. Nah, itu ada tulisannya KMD ya. Jadi back sekali lagi VFO, back sekali lagi channel memori saja, tapi memori ini frekuensi ya. Kemudian back 2 kali memori channel. Memori channel berarti channel kalau dikasih nama nanti muncul nama. Seperti itu. Jadi mudah sekali ya. Dan ini high power ya. Tadi kalau kita mau kasih low ya low gitu. Nah, kita kembali. Kita mau mengukur powernya. Jadi kita kasih di sini. Nah, ini kita on kan saja, off. Oke, powernya kita low kan dulu. Power kita low dulu, oke. Dan kita akan tes di frekuensi ini. Ya, oke. Kita akan tes powernya dari radio. Dalkom DL 9000 VHF ya. Kita hidupkan, kita on kan. Sekarang kita coba dengan low power dulu, posisi 5 watt, skala 5 watt, kita tes. Kenapa belum keluar ya? Sebentar. Oke, bentar teman-teman, kita tes dulu. Nah, ini saya udah pencet PTT ya, tapi powernya nggak keluar. Nah, saya coba high power ya. Nah, high power keluar. Pantasan tadi waktu saya low power, repeater nggak bisa kebuka ya. Begitu saya high power, repeater langsung kebuka teman-teman ya. Ya, ternyata seperti itu. Kita lihat. Wah, besar teman-teman. Powernya besar ya. Sebentar. Ini kita lihat. 12 watt ya teman-teman. 12 watt. Untuk Dalkom DL 9000 VHF ini. Ya, 12 watt. Saya coba kencengin lagi, apakah ada pengaruhnya? Ya, 12 watt. Hampir 13 watt ya. 12 watt, hampir 13 watt. Ya, saya hitungannya 12 watt karena dia naik turun 12 watt ya. Ini saya tes lagi, siapa tahu switch saya ini bermasalah. Nah, kita coba lagi. Ya, 12 watt. Oke. Ternyata lumayan besar untuk Dalkom yang ini. Cuman saya herannya ini kenapa saya low power dia nggak ada ya. Nah, kita nggak bisa tes karena ini kalau di software bisa dilihat apakah low-nya di setting bisa ada keluar wattnya apa enggak atau bagaimana, kita juga nggak tahu. Makanya tadi waktu saya nyoba repeater, ini saya pakai low ya. Ini nggak keluar nih. Tuh. Ini saya udah transmit ya. Udah transmit, lampu transmit hidup. Ini tanda indikator transmit juga nyala, tapi power nggak keluar. Ini saya skala 5 watt juga nggak ada sama sekali. Ini sudah full power. Skala kalibrasi pun nggak keluar power di menu low power. Jadi HT ini hanya langsung high power. Nah,
itu dia. Apakah memang seperti itu? Nah, kebetulan unit yang saya dapat seperti ini teman-teman. Saya tidak bisa ngecek low powernya, ternyata ini hanya langsung high power di 12 watt. Oke, setelah kita tes untuk powernya, sekarang saya ngetes antenanya. Kita ngetes antenanya. Nah, ini pengaruh teman-teman ya, dengan antena, dengan power. Suaranya ya, ini saya pakai Alinco DJ W10 seperti biasa. Kita harus standarkan untuk mengetes. Sekarang saya coba dengan Dalcom DL 9000. Nah, ini saya pakai low power, nggak bunyi di situ, nggak ada ya suaranya. Oke. Oh, ada. Saya coba, mudah-mudahan bunyi ya. 1 2 3 1 2 3. Harus pakai antena ya. Bentar, saya pakaikan antena dulu. Mudah-mudahan nggak ada interference di situ. Nggak bisa. 1 2 3 tes dicoba. Ini dengan low power. 1 2 3 3 2 1 dicoba. Dalcom DL 9000 VHF. Dalcom DL 9000 VHF. Kita bandingkan dengan radio yang lain. Kita coba pakai TXQ. Saya pakai TXQ. 1 2 3 3 2 1. Ini TXQ 8800 Pro. Nah, ternyata Dalcom lebih kenceng. Saya coba pakai Wirecom ya. Kita tes supaya sama. Saya coba ya teman-teman ya, sebentar. Ini power saya turunin dulu. Kayaknya powernya juga gede. Nah, ini saya low. Oke, saya akan coba untuk transmit di frekuensi yang sama. 1 2 3 3 2 1. Ini saya menggunakan Wirecom WR808. Ini saya menggunakan Dalcom DL9000, Dalcom DL9000. Ini saya menggunakan Wirecom WR808. Saya menggunakan Dalcom DL9000 VHF. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya suaranya cukup kencang. Dalcom dengan menggunakan extra mic bawaannya ini yang di dalam radionya ini kenceng ya, cukup bagus kenceng, karena tadi saya coba dengan TXQ masih di bawah TXQ-nya ya, suaranya masih kenceng ini Dalcom. Lumayan, HT-nya ini suaranya kenceng ya, bagus ya untuk Dalcom DL 9000 VHF ini. Nah, sekarang kita akan coba tes receive. Nah, tadi kalau kita sudah tes transmit, power, kemudian suara, sekarang receive. Kita coba cek seismograf. Teman-teman mengatakan seismograf di mana ya? Di Jogja ya, di Gunung Merapi. Jadi kalau di jauh dari Merapi ya, mungkin jauh dari Jogja mungkin bisa nggak dapat ya, karena di sini seismograf ini sinyalnya kecil, jadi harus radio-radio peka yang bisa nerima. Saya akan keliling ya. Nah, di dalam ruangan ini bisa nerima ya, bunyi ya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi saya akan coba lagi. Nah, artinya radio ini cukup peka dengan antena bawaannya. Sekarang saya coba dengan antena luar. Apakah Dalcom DL9000 ini masih bisa menerima sinyal seismograf? Kita tes. Coba tes ya. Kalau pancarannya jelas kuat ya. Wah, bagus ya. Langsung bunyi. Artinya Dalcom ini peka ya untuk meresip. Ya, bunyi. Kita cari untuk yang lain. Siapa tahu ada. Nah, ini bisa. Oke.
Kita coba cek yang lain yang sinyal kecil-kecil, yang jauh dari sini, apakah ada. Ya, sementara sepi ya teman-teman. Yang ada tadi di atas. Nah, ini sinyal liar ya, interferen. Jadi yang penting kita udah ngetes inilah, seismograf ini udah bagus, ya udah dia bisa meresip ya. Oke teman-teman, kalau Anda nggak percaya, nah kita coba aja dengan menggunakan nih Baopeng ya. Kalau dia nggak peka ya nggak bisa ngeresip. Coba ya. Nah ini juga bisa karena ini A58S ya, memang peka kalau yang A58S. Oke teman-teman, jadi untuk Dalkom ini resipnya juga oke, nggak masalah, peka ya, bisa untuk meresip sinyal dari seismograf di dalam ruangan bisa, di luar juga bisa. Antenanya, jadi teman-teman kadang-kadang menanyakan, kalau kita ganti antena ini pakai apa, ini pakai apa? Nah itu dia, mau yang kecil tapi powernya bisa besar, nggak ada ya. Jadi kalau Anda mau ganti, Anda ganti RH77B atau HC100 kalau untuk yang VHF. Jadi selain itu Anda mau ganti yang kecil bahaya ya, ini panas nanti karena ini high powernya 12 watt. Bayangkan dengan 12 watt Anda kasih antena yang cuma maksimal 5 watt, panas, bisa HT Anda rusak ya. Saya sarankan kalau ganti antena hati-hati. Oke, kita 140 langsung, stopnya 174 MHz ya. Kita lihat, wah antenanya bagus ya, antenanya bagus, bisa bekerja di, oh tapi ternyata di atas ya teman-teman nih, 150 155, berarti tadi repeater tadi bisa repeater yang saya setting tadi bisa bekerja di sini ya. Jadi kalau Anda pakai antena ini tadi, kebetulan repeater yang saya pakai, nah ini bisa masuk di sini. Jadi buat mungkin ini untuk komersil bagus ya, buat ya itu tadi taksi atau untuk hotel atau untuk apa, terutama untuk frekuensi komersial ini bagus antenanya ya. Tapi untuk amatir kayaknya nggak masuk nih. Kalau untuk amatir itu nggak masuk ya, karena sudah di atas 150 ini untuk bekerjanya, dia di atas 150, sehingga ini bekerja di frekuensi komersial. Jadi cocok banget bagi Anda yang kerja di tambang atau kerja di hotel atau kerja di apa nih, taksi atau di mana ya, untuk event-event yang memang menggunakan izin komersial. Itu antena ini cocok ya. Jadi nggak perlu beli antena lagi, cukup dengan antena ini saja, dan Anda gunakan Dalkom DL9000 dengan power yang cukup besar. Nah kalau ini bisa keluar low powernya, jadi Anda bisa ngirit baterainya. Tapi kalau ini hanya keluar high power, maka ini saya sarankan gunakannya sekali-sekali saja karena ini sangat panas tentunya dan powernya sangat besar. Oke, kita sudah tes untuk apa namanya tadi, powernya dan antenanya. Sekarang kita tes modulasinya ya. Nah ini saya agak susah ini ngetes modulasi karena ini powernya besar sekali ya, jadi mungkin interferen di extra mic nanti, wajar saja ya, mohon maaf kalau ada interferen. Oke teman-teman, itu dia tadi review kita mengenai Dalkom DL 9000 VHF, dan di luar dugaan saya powernya sangat besar sekali ya, 12 watt untuk Dalkom DL 9000 ini ya. Dan tapi sayangnya low powernya nggak keluar wattnya ya tadi ya. Kita coba untuk low powernya tidak keluar sama sekali untuk power, sehingga tadi waktu saya setting repeater kok nggak bisa masuk, ternyata memang powernya nggak keluar. Begitu saya langsung
nyoba high power, langsung masuk. Tentu saja masuk 12 watt ya, besar sekali. Jadi saya nggak tahu apakah produknya semua seperti ini, yang low-nya nggak keluar, langsung high. Tapi kalau mungkin yang lain yang tidak seperti ini, mungkin low-nya ada, ya Anda gunakan low saja ya, karena ini ternyata high-nya sangat besar ya. Kemudian satu lagi, ini juga cocok digunakan di frekuensi komersial, sehingga Anda tidak perlu lagi ganti antenanya. Dia bisa bekerja di 150 sampai 165 MHz. Sehingga Anda tidak perlu lagi ganti antenanya. Karena mengganti sebuah antena itu sangat riskan sekali ya. Karena ini power besar, 12 watt. Kalau Anda ganti antenanya, Anda harus mengganti antena yang memang powernya cukup kuat ya. Bisa menampung power yang cukup besar. Sementara di pasaran seperti ini, ya kita gunakan RH519 ini hanya 5 watt. Anda input dengan 12 watt, dia akan panas, bisa saja nanti ketika rusak antenanya, akibatnya radio Anda yang jadi rusak. Dan kemudian saya ingatkan lagi buat teman-teman ya, kalau mengetes sebuah radio, nah misalnya kayak gini nih, antena dilepas, kemudian di sini ada radio satu, kemudian kita coba pencet PTT, coba ngetes radio ini bunyi apa enggak, suaranya seperti apa. Jangan teman-teman, sekali-sekali jangan. Tetap gunakan antena, apapun yang terjadi kalau Anda mencet PTT tetap ini dipasang ya. Sekali lagi tetap ini dipasang, karena apa? Radio ini mengeluarkan impedansi 50 ohm ya. Impedansi transmitnya 50 ohm. Sementara antena ini juga nanti akan menjadi 50 ohm. Kalau kita pakai antena ini nanti kalau match dia akan 50 ohm. Nah, kalau tanpa antena berapa ohm yang nggak ada? Kalau nggak ada berarti powernya balik semua. Kalau balik semua, otomatis radio Anda bisa jebol, ya bisa rusak finalnya. Makanya saya bilang, kalau Anda ngetes radio jangan coba-coba dipencet-pencet agak lama lagi ya, dengan tanpa menggunakan antena. Jadi kalau Anda melihat review yang mencoba radio tanpa menggunakan antena, itu sebenarnya salah ya. Sangat berbahaya sekali buat perangkat Anda ya, karena akan merusak final dari transmitter Anda ya. Karena antena ini mempunyai impedansi, radio Anda mempunyai impedansi, jadi harus sama impedansinya kalau dia matching. Kalaupun tidak matching, antena ini cukup membantu untuk memancarkan RF yang ada dari radio ini. Jadi radio ini mengeluarkan RF dan harus disalurkan. Kalau tidak disalurkan, maka dia akan balik ke finalnya. Ketika dia membalik, maka finalnya akan rusak. Seperti itu ya teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua, supaya Anda menjaga radio Anda. Meskipun Anda radionya murah, tapi bukan berarti Anda sembarangan memakainya. Oke, sekian dari saya, Hengki Charlie itu Hengki Dia Zulu. Semoga ini bermanfaat bagi Anda semua dan menjadi suatu pilihan. Dan sekali lagi, sesuaikan dengan kebutuhan. Apapun itu, radio sesuaikan dengan kebutuhan. Tidak semua radio bagus ya, tidak semua juga radio jelek. Jadi radio yang bagus adalah radio yang sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang memang harus kita gunakan. Sekian dari saya, Hengki Charlie itu Hengki Dia Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.